Kurang dari 12 jam dari penemuan mayat wanita di areal persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, polisi menangkap pelaku pembunuhan pada Rabu 22 Januari. Pelaku ternyata adalah kekasih korban bernama Muhammad Jibril. Motif pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani ini karena Jibril ogah bertanggung jawab atas kehamilan korban. Bayangkan, seorang gadis muda, baru 19 tahun, tengah menanti kelahiran buah hatinya. Perutnya sudah mulai membesar, tanda kehidupan baru tumbuh di dalam rahimnya. Harapannya sederhana, dinikahi oleh lelaki yang ia cintai, membangun rumah tangga, dan menyambut sang buah hati bersama-sama. Namun, takdir berkata lain. Ia justru meregang nyawa dengan cara yang paling keji. Tubuhnya ditemukan penuh luka, sebanyak 98 kali. Lebih tragis lagi, janin dalam kandungannya ikut meninggal dunia. Dan siapa pelakunya? Bukan orang asing, bukan perampok, bukan musuh lama, tapi pria yang seharusnya melindungi dan membahagiakannya, kekasihnya sendiri. Inilah kisah kelam Putri Indah Sari Nur Cahyani, sebuah tragedi cinta, pengkhianatan, dan kebengisan manusia yang mengguncang Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saya WSS Masa Bercerita, dan inilah kisah nyata yang harus kita simak bersama. Karena dari sini, kita belajar bahwa cinta bisa berubah menjadi bencana ketika diiringi dengan ego, amarah, dan keputusasaan. Putri Indah Sari Nur Cahyani, itulah nama lengkap korban. Di lingkungannya, ia akrab dipanggil Putri. Usianya baru 19 tahun, gadis belia yang sebenarnya masih penuh mimpi. Putri adalah anak pertama dari keluarga sederhana di Goa. Ia dikenal ramah, supel, dan pekerja keras. Sejak lulus SMA, Putri memilih bekerja di sebuah pabrik. Bukan karena ia tidak punya mimpi lain, melainkan karena ia ingin membantu perekonomian keluarga. Ayahnya hanyalah buruh harian, ibunya ibu rumah tangga. Putri merasa ia harus ikut menopang keluarganya. Teman-teman kerjanya bercerita, Putri adalah tipe gadis yang selalu tersenyum meski sedang lelah. Ia suka berbagi makanan di waktu istirahat, suka bercerita hal-hal kecil, dan punya sifat penyayang. Banyak orang percaya, suatu hari Putri akan jadi ibu yang baik. Namun, takdir berkata lain. Hidup Putri berakhir dengan cara yang sangat memilukan. Di pabrik tempat Putri bekerja, ia berkenalan dengan seorang pria bernama Muhammad Jibril. Usianya 23 tahun, 4 tahun lebih tua dari Putri. Dari luar, Jibril terlihat biasa saja, pendiam, tidak terlalu banyak bicara, agak tertutup. Namun, di balik itu, Jibril punya sifat temperamental, mudah tersulut emosi, dan keras kepala. Hubungan mereka berkembang dari teman kerja menjadi pasangan kekasih. Awalnya, Putri merasa Jibril adalah sosok yang bisa diandalkan. Ia merasa nyaman, merasa ada yang memperhatikannya. Namun, seiring waktu, Putri mulai menyadari bahwa Jibril punya sisi gelap yang sulit ia kendalikan. Jibril mudah cemburu. Ia tidak suka jika Putri terlalu dekat dengan teman pria lain. Kadang ia marah hanya karena hal sepele. Tapi Putri, dengan sifat sabarnya, mencoba bertahan. Ia berharap Jibril bisa berubah. Sekitar pertengahan 2024, Putri mengetahui kabar besar. Ia hamil. Perutnya mulai membesar seiring waktu. Bagi Putri, kabar ini membawa dua rasa yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia bahagia. Ia akan menjadi seorang ibu. Ia akan memiliki buah hati dari pria yang ia cintai. Namun di sisi lain, ia takut. Ia sadar kehamilan di luar nikah akan jadi beban besar. Keluarganya, lingkungannya, bahkan masa depannya bisa hancur. Namun Putri tidak menyerah. Ia berharap Jibril mau bertanggung jawab. Ia ingin Jibril menikahinya agar anak mereka bisa lahir dalam keluarga yang sah. Sayangnya respons Jibril jauh dari yang diharapkan. Alih-alih bahagia, Jibril justru marah. Ia tidak mau menikah. Ia menuduh Putri menjebaknya dengan kehamilan itu. Bagi Jibril, pernikahan berarti tanggung jawab besar dan ia merasa belum siap. Pertengkaran demi pertengkaran pun sering terjadi.
Putri tetap ingin mempertahankan kandungannya. Jibril semakin tertekan. Jibril mulai merasa hidupnya hancur. Ia takut orang tua Putri menuntut, takut masyarakat menilai buruk, dan takut masa depannya berakhir. Di sisi lain, egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. Dalam kebuntuan itu, Jibril mulai memikirkan jalan pintas yang mengerikan. Ia ingin menghilangkan Putri. Ia merasa hanya dengan cara itu, masalahnya akan selesai. Ia merencanakan pertemuan dengan Putri pada 21 Januari 2025. Dalam pertemuan itu, Jibril membawa badik, senjata tajam khas Bugis. Senjata ini bukan untuk berjaga-jaga, melainkan sudah dipersiapkan untuk satu tujuan, menghabisi nyawa Putri. Malam itu, keduanya bertemu di sebuah area persawahan di goa. Suasana sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Putri datang dengan hati penuh harap, berharap Jibril mau berubah pikiran. "Bang, sampai kapan begini? Aku sudah gak kuat sembunyi terus. Perutku makin besar, keluarga pasti curiga." Jibril terdiam, matanya tajam menatap Putri. "Kamu tuh gak ngerti, aku belum siap nikah. Kamu sengaja jebak aku kan?" Putri terisak. "Aku gak jebak kamu, Bang. Ini anak kita. Tolong, aku butuh kamu." Namun hati Jibril sudah membatu. Tangan kanannya meraih badik yang ia sembunyikan. Dengan gerakan cepat, ia menikam Putri. Putri terkejut, menjerit keras. Ia mencoba melawan, namun tubuhnya lemah. Tidak hanya sekali, tapi puluhan kali. Sampai akhirnya tubuh Putri roboh, bersimbah darah dengan 98 luka tusuk. Nafasnya berhenti, begitu juga dengan janin yang ada di kandungannya. Pagi harinya, warga yang melintas di persawahan terkejut melihat sosok tubuh tergeletak. Darah sudah mengering, wajah korban pucat, pakaian penuh luka. Mereka segera melapor ke polisi. Polisi datang melakukan olah TKP. Dari hasil identifikasi, korban diketahui adalah Putri Indahsari Nurcahyani, pekerja pabrik yang dikenal warga sekitar. Keluarga Putri yang datang ke lokasi histeris. Jeritan ibu korban pecah, tak percaya anak sulungnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Polisi bergerak cepat. Dari jejak di TKP dan keterangan saksi, mereka menduga pelakunya orang dekat. Fokus penyelidikan langsung mengarah pada Muhammad Jibril. Tidak butuh waktu lama, Jibril pun ditangkap. Saat pertama diperiksa, ia berusaha berkelit. Namun setelah diinterogasi ketat, akhirnya Jibril mengakui semuanya. Ialah pelaku pembunuhan itu. Motifnya jelas, sakit hati karena diminta bertanggung jawab atas kehamilan. Ruang sidang Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Goa, dipenuhi masyarakat, wartawan, dan keluarga korban. Hari itu, sidang perdana pembunuhan Putri Indahsari Nurcahyani digelar. Terdakwa Muhammad Jibril duduk di kursi pesakitan dengan wajah tertunduk, mengenakan rompi tahanan warna oranye. Ibunda Putri duduk di barisan kursi pengunjung, matanya merah sembab. Ayah Putri terlihat tegar, tapi tangannya mengepal kuat, menahan amarah. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Muhammad Jibril dengan dakwaan melakukan pembunuhan berencana terhadap almarhumah Putri Indahsari Nurcahyani dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum kemudian membacakan dakwaan. Bahwa terdakwa Muhammad Jibril pada tanggal 21 Januari 2025 dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa korban Putri Indahsari Nurcahyani. Korban yang sedang hamil 5 bulan ditusuk sebanyak 79 kali menggunakan sebilah badik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Jo pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
Setiap kalimat dakwaan membuat keluarga korban terisak. Ibunda Putri menutup wajah dengan tangan, sementara saudara-saudara korban menitikkan air mata. Dalam persidangan, saksi-saksi dihadirkan. Teman kerja Putri bersaksi bahwa hubungan mereka memang sering diwarnai pertengkaran. Keluarga Putri menuntut keadilan. Jibril hanya bisa menunduk. Sesekali ia mengaku menyesal, tapi penyesalan itu tidak bisa mengembalikan nyawa Putri dan bayi yang ia kandung. Berita ini cepat menyebar. Media menyorot tajam kasus ini. Publik marah, kecewa, dan sedih. Di media sosial, tagar hashtag keadilan untuk Putri ramai digunakan. Banyak yang menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Putri hanya ingin masa depan yang sederhana. Ia ingin dinikahi, ingin melahirkan anaknya dengan bahagia. Tapi semua itu direnggut oleh orang yang seharusnya melindunginya. Kasus ini mengajarkan kita bahwa hubungan tanpa komitmen yang jelas bisa berakhir tragis. Kekerasan bukanlah jalan keluar, dan keegoisan bisa menghancurkan lebih dari satu nyawa. Semoga keadilan ditegakkan untuk Putri dan bayi yang ikut meregang nyawa. Saya, WSS Masa Bercerita. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.